masalah 1-2 kita baca petunjuknya. Dalam konteks ini kita harus mengatur KA sama dengan 0 dan KB sama dengan 0 ya. Kemudian kita tampilkan gambar. Konteks masalahnya adalah ada dua mobil Andi dan mobil Budi yang kedua-duanya akan berlomba menuju bendera. Nah, kita boleh tampilkan titik utama. Jadi kita misalkan ujung dari mobil Andi adalah sebuah titik biru, Budi Badu harusnya ya, Badu titik hijau, dan bendera merah. Oke, mungkin kita editnya Badu harusnya. Nah, kita ingin mencari tahu kira-kira nanti siapa yang akan lebih dahulu mencapai bendera. Dalam konteks ini setiap mobil ini didesain untuk mencari lintasan terpendek. Nah, masalahnya seperti ini ya. Kita akan menyelesaikan masalah. Andi dan Budi berada di atas lapangan permainan lomba mencapai bendera dengan mobil robot. Posisi awal Andi dan Budi terpisah ya, kita ganti ya. Jaraknya adalah 14 meter. Kemudian posisi Andi ke bendera adalah 13 meter, sedangkan Badu ke bendera adalah 15 meter. Ini coba kita edit. Ini harusnya adalah Badu. Ya. Kemudian kita ingin menggambarkan sesuai masalah yang diberikan dengan koordinat titik lattice ya. Nah, itu bagian A akan kita selesaikan kemudian. Lalu saat ini mobil baru bergerak dengan kelajuan 5 meter ya, 5 meter per menit. Jadi kita boleh setting 5 meter begini ya. Dari kondisi yang diberikan, coba kita amatin kondisi yang diberikan. Nah, kelihatannya jarak mobil Badu ke bendera lebih dekat daripada jarak mobil Andi ke bendera, sehingga jelas dalam konteks ini Badu lebih diuntungkan. Terbalik ya, harusnya ini tadi Andi jarak pol. Oke, ini yang 13, Budi yang 15. Oke ya. Kita akan coba tampilkan lintasannya. Kita bisa saja membayangkan lintasannya di sembarang titik ya. Lintasan terdekat itu selalu berupa garis lurus, sehingga kita akan mencari. Mungkin tahap awal ini kita akan membuat koordinat titik C ya. Oke, itu koordinat titik C. Jadi kita setting dulu untuk tahap pertama XA, XC ya, koma YC. Oke, jadi P-nya langsung berada di koordinat yang diminta ya. Kita dapat mensimulasikan ya begini misalnya. Nah, itulah kecepatannya. Jadi, kalau kalian ingin mengatur ukurannya, kalau itu kurang nyaman boleh diperbesar ya. Lalu kalau langkahnya ingin lebih detail boleh dinaikkan. Kemudian kalau kita merasa terlampau cepat tadi pergerakannya, kita boleh memperlambat dari kecepatan utama sehingga kita boleh mengamati ya. Nah, misalnya begini ya, itu contoh simulasinya. Kemudian kalian ingin mengetahui untuk masalah B, kita kembali ke masalahnya. Untuk soal B, kalau seandainya kecepatan mobil Andi adalah 5, berapa seharusnya kecepatan mobil Badu supaya paling tidak Badu sampai dengan Budi bersamaan atau bisa lebih cepat ya. Kita coba cek. Kita boleh simulasikan. Mungkin kita boleh men-setting sementara mungkin harus lebih cepat ya, katakanlah 5. Untuk mensimulasikannya kita boleh klik ini bersama-sama.
lalu di animate on. Nah, kita lihat, nah ternyata Badu sampai lebih dahulu ya. Oke, coba kalau ini boleh di animate juga ya, masih ya ternyata. Tapi kalau 5, kita set 5, siapa yang lebih dahulu mencapai, kita lihat animate ya, jelas yang Andi akan lebih dahulu mencapai ya. Cuman angka pastinya berapa minimal agar mereka sampai bersama-sama, silahkan kalian cari secara manual. Oke, itu untuk masalah yang B. Kemudian untuk masalah yang C, tadi yang telah kita buat adalah P ini di XC ya, P itu di titik XC. Oke, mungkin kita boleh tampilkan algebranya untuk menemu kesulitan mendapatkan P gitu ya. Nah, kita ganti ini sembarang titik, boleh dimasukkan misalnya 6,8, boleh berapa saja boleh, sehingga dia tidak ada rumus. Nah, pertanyaannya agar ini adil bagaimana? Bagaimana agar adil? Maka perlu ada aturan tambahan yang diberikan. Nah, contoh begini, kita setting kecepatannya sama di 1 dulu ya, atau sama-sama 5. Kita coba simulasikan ya, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, ada yang menarik ini. Sebelum mencapai titik P, gambarnya sedikit bersalah. Nah, kamu boleh memperbaikinya dengan menampilkan titik ini dulu, lalu double klik di gambar mobilnya ya, seperti ini, object properties, lalu posisinya boleh diganti. Pertama mungkin ke titik lain kita buat P misalnya ya, itu bebas sebenarnya, yang penting sudah berubah, lalu kita pindahkan I nya menjadi H. Oke, lalu hanya P nya menjadi I. Nah, jadi arahnya sudah benar kan. Nah, kalau kamu temukan kondisi yang seperti tadi, ingat ya, kalian bisa memperbaikinya dengan menampilkan titik supaya kalian bisa mengganti posisinya. Oke. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, tugas kalian adalah untuk bagian C, mencari di mana P. Apabila kecepatan sama, mereka boleh tiba bersama-sama. Nah, oke, kira-kira begitu ya. Atau dengan kata lain, jarak antara kedua lintasan ini, baik lintasan si biru dengan lintasan si hijau milik Andi, biru milik Badu, atau ungu lebih tepatnya, sama panjang. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Barangkali itu saja. Silakan disimulasikan, kalian cari sendiri. Kalau apabila kalian bisa menemukan formula aturan P, silakan dituliskan di bagian C-nya. Oke, terima kasih.